Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Coinpedia. Ini ada informasi terbaru tanggal 19 Februari. Jadi video ini saya buat tanggal 19 Februari, teman-teman. Ini ada sebuah informasi bahwa Vivek Ramaswamy ini mendorong adopsi Bitcoin sebagai aset kas dari corporate atau perusahaan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan ini bahwa adopsi Bitcoin semakin mendapatkan momentum karena Vivek Ramaswamy mendorong Bitcoin untuk dijadikan sebagai aset dan keuangan dari perusahaan. Nah, pertanyaannya apakah 2025 ini akan menjadi sebuah tahun di mana perusahaan menjadikan Bitcoin itu sebagai aset dari perusahaan mereka, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang ini. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa dengan penurunan drastis baru-baru ini dan Bitcoin yang menunjukkan performa terburuk sepanjang bulan Februari, ada desas-desus bahwa kepercayaan institusi terhadap Bitcoin itu sedang menurun karena tim dari Donald Trump itu lebih mendorong meme coin daripada Bitcoin, teman-teman. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan investor, Vivek Ramaswamy ini adalah seorang pengusaha Amerika. Jadi saya ulangi, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan investor, Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha Amerika dan mantan kandidat presiden dari Partai Republik serta teman dekat dan sekutu dekat dari Donald Trump, ini sedang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengintegrasikan Bitcoin ke dalam strategi keuangan mereka, dan dia secara aktif mempromosikan Stripe Asset Management, perusahaan yang dia dirikan yang baru-baru ini mendapatkan perhatian karena mengajukan ETF obligasi Bitcoin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti MicroStrategy, kemudian Digital Holding, kemudian Galaxy Digital Holding. Ini adalah beberapa pemegang Bitcoin terbesar saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan ini, jadi Ramaswamy baru-baru ini menyoroti wawancara dengan CEO dari Stripe Asset Management, Matt Cole, yang memprediksi bahwa 2025 itu akan menjadi tahun terobosan bagi dunia kripto. Dia menyebutnya sebagai tahun perusahaan kas Bitcoin karena semakin banyak bisnis yang mempertimbangkan untuk menambahkan Bitcoin ke cadangan keuangan mereka, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini akan menjadi turning point atau akan menjadi titik balik saat Ramaswamy mengeksplorasi kemungkinan pencalonan dirinya sebagai gubernur Ohio, Amerika Serikat. Pengaruhnya terhadap keuangan perusahaan itu bisa menjadi semakin kuat, dan jika bisnis mulai menggunakan Bitcoin seperti yang dia prediksi, itu bisa menandai perubahan signifikan dalam cara perusahaan mengelola cadangan keuangan mereka, dan ini akan berpotensi menjadikan Bitcoin sebagai aset perusahaan arus utama, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi ini, teman-teman, kita akan cek pergerakan harga Bitcoin hari ini. Kita lihat beberapa hari ini Bitcoin ini, kalau kita lihat ini tanggal 19, jadi tanggal 19 jam 3.15 AM itu sempat menembus harga 93.000, teman-teman. 93.000, tapi ini kelihatannya harga sudah mulai naik. Ini harganya hari ini ada di angka 95.657. Jadi
Kita lihat di sini, ini kita lihat harganya mengalami kenaikan tipis 0,19%. Kemudian untuk Bitcoin sendiri, kapitalisasi pasarnya hari ini mencapai 1,89 triliun US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya hari ini ada di angka 38,83 teman-teman. 38, ini naik lagi, naik turun teman-teman, 38,69 miliar US dollar. Dan transaksi dalam 24 jam ini mengalami kenaikan sebesar 38% teman-teman. Jadi Bitcoin ini hari ini supply total ada 19,82 juta Bitcoin, dan yang beredar juga 19,82 juta Bitcoin, dan supply maksimalnya ada di angka 21 juta teman-teman. Kemudian kalau kita lihat sendiri untuk di sini, kalau teman-teman perhatikan untuk Bitcoin, dominasi Bitcoin ini ada di angka 60% teman-teman. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, kita lihat untuk harga ATH dari Bitcoin. Jadi kalau kita lihat harga ATH dari Bitcoin ini terjadi tanggal 20 Januari 2025, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Bitcoin sempat menembus harga 109.114 US dollar teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH ini, berarti hari ini sedang koreksi atau diskon 12,35%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini? Kita akan lihat secara teknikal teman-teman, tapi seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat memakai Fibonacci retracement di time frame hari, kita lihat untuk Bitcoin hari ini ada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, maka menurut jawaban saya, menurut pendapat saya, hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, khusus untuk Bitcoin, kapanpun saatnya sebenarnya tepat teman-teman untuk melakukan pembelian, karena Bitcoin ini memiliki karakteristik berbeda dengan koin-koin kripto lainnya. Jadi Bitcoin ini memiliki karakter sebagai store of value atau penyimpan nilai teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini tentang Bitcoin. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.